Penginapan Asir Effendi yang dibangun pada tahun 1748 hanyalah salah satu dari penginapan di kota ini. Halaman penginapan yang didedikasikan untuk Masjid Nasrullah setelah pembangunannya sekarang menjadi aula terbuka di mana para pedagang bersantai dan mengobrol sambil minum secangkir teh di penghujung hari yang sibuk. Kamalettin Ismail Bey adalah penguasa terakhir kerajaan Candarogulari dan paman Fatih Sultan Mehmed. Penginapan yang dibangunnya antara tahun 1443-1461 ini memiliki 2 pintu gerbang dan kemegahan menghiasi dindingnya. Dinding luar penginapan terbuat dari batu puing dan dinding bagian dalam terbuat dari batu pahat. Ada 14 kamar di lantai bawah penginapan yang memiliki denah persegi dan 29 kamar di sekitar koridor di lantai atas. Penginapan The Valley terletak tepat di belakang kompleks Ismail Bey. Di sana tertulis bahwa Yayasan Ismail Bey dibangun bersama dengan kompleks tersebut. Sisi depan bangunan ditutupi dengan batu pahat, sedangkan dinding samping ditutupi dengan batu puing. Penginapan Urgan yang terletak di sebelah Masjid Nasrullah mulai dibangun oleh Resyu I Kutab Haji Mustafa Effendi dan selesai pada tahun 1748 oleh putranya Asir Effendi. Penginapan yang dulunya digunakan sebagai tempat perdagangan dikenal sebagai penginapan Urgan di masyarakat. Tamu terhormat di Kastamonu tentu saja Hadrat Asyaf I Karim Kaisu Hamedami El Askar. Hadrat yang makamnya berada di wilayah Hepke Birler, bergabung dengan Mujahid dalam perjalanannya untuk menaklukkan Istanbul. Tapi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui kebijaksanaannya, dan dia tidak pergi dari Kastamonu dan tetap berada di sini. Meskipun selama dia tinggal di sini, kota ini adalah kota Islam. Makamnya dikunjungi oleh orang-orang non-Muslim. Hepke Birler, seperti namanya, adalah wilayah yang menampung para tetua Banawi. Di makam Hadrat Kaisu I Hemadani, terdapat sarkofagus yang tidak dikenal. Masjid kecil yang bersebelahan dengan makam ini diperkirakan dibangun sebelum tahun 1675. Kami berada di desa yang disebut Kasaba. Masjid Mahmud Bey menyambut kami. Saat itu sudah sore dan masjid itu mengundang kami untuk masuk.
اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة بحرمة الفاتحة. Setelah sholat, kami berkeliling dan menemukan informasi mengenai Masjid Mahmud Bey. Dibangun pada tahun 1366 oleh Emir Mahmud Bey, penguasa kerajaan Canda Rogolari sebagai masjid. Dinding bagian dalam masjid terbuat dari batu puing. Seluruh bagian atapnya terbuat dari kayu dan plester hanya digunakan di bagian ceruknya. Atap kayu masjid dibangun dengan teknik pelapisan dan merupakan salah satu contoh langka di Turki, di mana tidak ada unsur logam dan komponen lain yang digunakan. Salah satu elemen masjid yang paling luar biasa adalah gerbang yang dibuat oleh Abdullah, putra Nagas Mahmud dari Ankara. Pintu asli ini, yang sangat sedikit contohnya di Turki, dibawa ke Museum Etnografi Kastamonu di Kastamonu karena masalah keamanan, dan pintu yang baru dibuat oleh pengrajin kayu dan ukiran Hikmet Degirmencioglu. Untuk mencegah kemungkinan kebakaran, penerangan masjid berasal dari 12 jendela kecil. Hasil evaluasi yang dilakukan pada 15 April lalu, Masjid Mahmud Bey masuk dalam daftar warisan dunia sementara. Kini kami menuju Desa Ahlat, kaki Gunung Ilgas. Saat kami tiba di Desa Ahlat, kami mencium aroma tanaman hijau. Itu karena kita berada di kota Benli Sultan yang menjadikan tempat ini asri dan menambah kehijauan alam. Siapakah Benli Sultan? Penduduk desa tahu jawabannya. Benli Sultan hidup pada masa pemerintahan Yavuz Sultan Selim. Nama aslinya adalah Syekh Muhyiddin Mehmet, tetapi dia menjadi terkenal karena tahi lalat di wajahnya dan dipanggil Benli Sultan. Dia dicintai dan juga menyukai hewan liar. Menurut penduduk desa, Wali Khorasan yang merupakan penguasa Khorasan datang ke wilayah ini untuk menyebarkan Naksibandisme. Diketahui, kompleks dibangun di atas perintah Yavuz Sultan Selim pada tahun 1512-1520. Terdiri dari masjid, dapur, wisma, dan makam. Saat mengunjungi makam, Benli Sultan dan banyak relawan lain di lingkungan ini, kami mengamini setiap doa yang dia lakukan untuk desa ini. Ketika kami mencapai Gunung Ilgas, nuansa hijau bertambah seiring dengan bertambahnya ketinggian. Kami mengambil jalan yang ada di depan kami dan terlihat seperti gambar yang ada pada kartu pos. Musim dingin di sini pasti lebih indah dan rasanya kami ingin berkunjung kembali. Ketika kami melihat resort ski di gunung, keinginan kami menguat. Pohon cemara dan pinus di perbatasan yang memisahkan Anatolia Tengah dari Laut Hitam ini menarik perhatian kami. Beberapa di antaranya memiliki ketinggian lebih dari 30 meter. Kami ingin menjadi burung, terbang di cabang-cabang di atas dan meluncur dari lereng gunung. Dataran tinggi, lereng curam di hutan lebat, padang rumput yang luas, ngarai yang sangat panjang dan curam, dinding berbatu, batu kapur, ladang, kebun dan pemukiman pedesaan. Semuanya ada di pegunungan Kure. Dalam hal gua dan ngarai Turki, pegunungan ini dianggap sebagai salah satu tempat terkaya di barat, hingga ke Sungai Merah.
Menurut Anda, berapa banyak corak biru yang terdapat di langit? Meskipun kita dapat melihat langit dari kota tempat kita tinggal, terkadang kita tidak dapat melihat keindahan ini dari keramaian atau gedung-gedung tinggi. Tapi di sini, kita bisa mengeksplor semua corak warna biru. Kami segera melanjutkan perjalanan dan berniat berada di kompleks Ismail Bey pada malam hari. Mari kita dengarkan sekelumit informasi mengenai kompleks Ismail Bey. Kompleks ini dibangun oleh Ismail Beys dari Canda Rogulari sebagai masjid, madrasah, makam, dapur umum, dan pemandian. Tempat ini menjadi pusat perdagangan dan sains pada masa itu. Ismail Bey membangun makam untuk dirinya sendiri sebelum tahun 1460. Keinginan ini tidak terwujud karena dia tidak tinggal di sini. Kubahnya dilapisi keramik dan terbuat dari batu pahat berwarna kuning. Masjid di kompleks ini dibangun pada tahun 1451. Ada dapur umum di barat dan ruang makan di timur. Dari tulisan yang ada di madrasah, diketahui bahwa tempat itu dibangun pada tahun 1475 oleh Ismail Bey. Kami memasuki madrasah yang menjadi pasar kerajinan tangan sejak tahun 2004. Di sini, kita bisa menemukan karpet tenun, mainan yang dibuat dengan tangan, mas kawin, dan cenderamata dari Kastamonu. Di sini, kerajinan bordir diajarkan oleh para ahlinya secara turun-temurun. Di Kastamonu, kami berpamitan dengan matahari yang mewarnai perbukitan menjadi merah. Bukan kegelapan yang mengikuti, tetapi cahaya malam. Suara azan pun terdengar. Ada sebuah rasa yang berasal dari tradisi di Kastamonu. Halva diolah hingga bertekstur seperti permen karet dan ditarik oleh beberapa orang hingga menjadi berserabut. Halva yang meleleh di mulut Anda berasal dari tangan terampil para koki di sini.